Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kotrada Alim akan menjelaskan mengenai pelatihan dan pengembangan SDM. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengantar terlebih dahulu. Nah, setelah para tenaga kerja ini diterima perusahaan sebagai hasil seleksi dan penempatan, maka belum dapat diharapkan dari mereka untuk langsung bekerja dan memberikan sumbang asih yang optimal kepada perusahaan, dan pengetahuan, sikap, keterampilan mereka itu harus masih perlu disesuaikan dengan yang diperlukan oleh perusahaan. Ini itu berlaku untuk setiap tenaga kerja dari tingkatan bawah sampai tingkatan manajerial. Jadi ini tuh untuk semua tingkatan perlu pelatihan dan pengembangan SDM. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian. Ini pengertian secara umum. Jadi pengertian secara umum adalah pelatihan dan pengembangan yang dapat kita anggap sebagai fungsi dari batas sistem atau subsistem. Para tenaga kerja dilatih atau dikembangkan agar memperlihatkan perilaku, memberikan prestasi sesuai dengan yang ditetapkan atau yang dituntut oleh perusahaan. Dan kemudian ini menurut Shimamura. Jadi bahwa pelatihan itu diarahkan untuk membantu para karyawan menunaikan pekerjaan mereka saat ini secara lebih baik. Terus kemudian sedangkan pengembangan ini mewakili suatu investasi yang berorientasi ke masa mendatang dalam diri para karyawan. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang tujuan dari pelatihan dan pengembangan SDM secara umum menurut Sikula 1976. Nah, yang pertama itu meningkatkan produktivitas, yang kedua meningkatkan mutu, yang ketiga itu meningkatkan ketepatan dalam perencanaan SDM, kemudian yang keempat meningkatkan semangat kerja, yang kelima yaitu menarik dan mempertahankan tenaga kerja yang baik, kemudian yang keenam menjaga kesehatan dan keselamatan kerja, yang ketujuh itu menghindari keusangan, dan yang kedelapan yaitu menunjang kebutuhan pribadi. Kita akan membahas manfaat-manfaat. Nah, ini manfaat untuk organisasi. Yang pertama yaitu peningkatan produktivitas kerja dan organisasi. Yang kedua, terwujudnya hubungan serasi antara atasan dan bawahan. Kemudian yang ketiga, mendorong sikap keterbukaan manajemen melalui penerapan gaya manajerial yang partisipasif. Kemudian yang keempat yaitu meningkatkan semangat kerja seluruh tenaga kerja dalam organisasi dengan komitmen organisasi yang tinggi. Kemudian yang kelima yaitu proses pengambilan keputusan lebih cepat dan juga tepat. Dan yang terakhir yaitu penyelesaian konflik secara fungsional. Kalau ini adalah manfaat bagi karyawan, membantu karyawan membuat keputusan lebih baik. Kemudian timbulnya dorongan dalam diri para karyawan untuk meningkatkan kemampuan kerjanya, terus meningkatkan kemampuan mengatasi stres dan konflik. Kemudian terdapat informasi dari berbagai program yang dapat dimanfaatkan oleh para karyawan, meningkatkan kepuasan kerja dan juga menimbulkan sikap mandiri. Nah, kita akan membahas mengenai penyusunan program pelatihan pengembangan. Dan di sini ada tahap 1 yaitu mengidentifikasi kebutuhan pelatihan atau studi pekerjaan. Ini menurut Miner pada tahun 1992. Yang pertama yaitu knowledge based skill, yaitu keterampilan yang didasarkan kepada pengetahuan yang dikuasai. Jadi keterampilan ini akan dikembangkan lagi berdasarkan pengetahuan yang diketahui oleh para karyawan. Kemudian yang selanjutnya yaitu
singular behavioral skill atau keterampilan perilaku sederhana, yaitu seperti datang tepat waktu, pokoknya perilaku atau sikap-sikap yang sederhana. Kemudian yang ketiga yaitu limited interpersonal skill, yaitu keterampilan antar pribadi terbatas. Ini terlibat dalam aktivitas seperti memberi arahan kepada karyawan baru, terus mendelegasikan tanggung jawab, dan memberikan balikan kepada seorang tentang unjuk kerjanya. Kemudian yang keempat, social interactive skill, itu kesimpulan keterampilan interaksi sosial. Nah, ini berlangsung pada taraf manajerial dengan mencangkup memanajemeni konflik. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya tahap kedua, penetapan sasaran, pelatihan, dan pengembangan. Jadi ya ini menurut Meagher 1962 dengan memberikan 3 aspek untuk merumuskan sasaran subjek pembahasan atau latihan yang baik. Yang pertama itu ada uraian tentang situasi apa yang diberikan, given what. Kemudian B, ada uraian tentang apa yang harus dilakukan, thus what. Terus kemudian yang C, ada uraian bagaimana baiknya trainee melaksanakannya, how well. Kemudian sasaran khusus ini dapat dibedakan juga berdasarkan jenis perilaku yang hendak ditimbulkan melalui latihan. Nah, yang pertama itu sasaran kognitif. Sasaran yang menggunakan perilaku kognitif seperti mampu mengenal, mampu membedakan, mampu menilai. Kemudian yang kedua sasaran afektif. Nah, perilaku yang berhubungan dengan perasaan dan sikap. Kemudian yang selanjutnya yaitu sasaran psikomotor melalui perilaku gerak. Contohnya dapat mengetik merupakan sasaran psikomotor. Ketiga yaitu penetapan kriteria keberhasilan dengan alat ukurnya. Nah, sebagai kriteria keberhasilan pelatihan dapat ditetapkan perilaku-perilaku trainee sebagaimana ditampilkan pada akhir program pelatihan. Dapat pula ditetapkan presentasi kerja trainee setelah mereka kembali ke pekerjaan mereka masing-masing selama waktu tertentu. Kemudian berdasarkan sasaran instruksional dapat pula dikembangkan alat ukurnya, yaitu contoh di mana diharapkan para karyawan atau trainee dapat mengetik surat dengan bahasa Inggris yang terdiri 500 kata. Nah, perintah ini itu merupakan salah satu instruksi dapat dikembangkan dengan alat ukur ya teman-teman. Kemudian dan seterusnya, pokoknya tadi itu. Dan jika trainee bisa mengerjakan dalam kurun waktu 4 menit atau tanpa membuat kesalahan, maka pelatihan ini disebut efektif dan sesuai dengan keinginan dari pelatihnya. Dan tahap 4 yaitu penetapan metode penelitian atau pengembangan. Yang pertama itu kuliah merupakan suatu ceramah yang disampaikan secara lisan untuk tujuan pendidikan. Kuliah itu merupakan pembicaraannya di organisasi secara formal tentang hal-hal khusus. Kemudian kelemahan ini adalah karyawan menjadi pasif karena hanya sebagai pendengar saja. Kemudian yang kedua itu konferensi, merupakan pertemuan formal di mana terjadi diskusi atau konsultasi tentang suatu hal yang penting. Nah, konferensi ini menekankan adanya diskusi kelompok kecil. Yang kedua, bahan yang terorganisasi. Yang ketiga, keterlibatan peserta yang aktif. Kemudian yang ketiga itu studi kasus atau case study, merupakan uraian tertulis atau lisan tentang masalah dalam perusahaan atau tentang keadaan perusahaan selama kala waktu tertentu yang nyata atau hipotesis. Kemudian yang keempat yaitu bermain peran atau role playing. Ini
Bermain peran itu suatu pola perilaku yang diharapkan peserta diberitahu tentang suatu keadaan dan peran mereka yang harus mereka mainkan tanpa skrip. Kemudian bimbingan berencana atau instruksi bertahap. Nah, ini itu programmed instruction B terdiri atas satu urutan langkah yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau suatu kelompok tugas pekerjaan. Dan metode B ini meliputi langkah-langkah yang telah diatur terlebih dahulu tentang prosedur yang berhubungan dengan apa yang dapat dikuasai, suatu keterampilan yang khusus atau suatu pengetahuan umum. Metode B dapat dilaksanakan dengan memakai buku atau mesin pengajaran. Kemudian yang selanjutnya metode simulasi, itu berusaha menciptakan suatu situasi yang merupakan tiruan dari keadaan nyata dalam hubungannya dengan pelatihan. Suatu simulasi adalah suatu jenis data atau teknik yang menyalin setepat mungkin kondisi-kondisi nyata yang ditemukan dalam pekerjaan. Kemudian tahap kelima yaitu percobaan dan revisi. Nah, ini itu maksud dari percobaan atau tryout ini adalah untuk mengidentifikasi kelemahan apa saja yang masih ada. Apakah sasaran pelatihan telah jelas dan tepat dirumuskan? Apakah alat ukurnya telah tepat? Apakah bahannya telah relevan dan metode pelatihannya sesuai serta dapat dilaksanakan oleh trainer. Nah, terus kemudian jika masih dijumpai kelemahan, dapat langsung diadakan revisi. Kemudian perbaikan-perbaikan bila diperlukan. Dengan demikian dapat diusahakan efektivitas pelatihan yang optimal dan menghindari biaya yang terlalu tinggi. Kemudian selanjutnya ke tahap 6 yaitu implementasi dan evaluasi. Jadi ini dilaksanakan, dilakukan, kemudian evaluasi. Kita akan membahas mengenai pelaksanaan program. Jadi yang pertama itu adalah pelatihan dalam jabatan, yaitu penggunaan teknik pelatihan di mana para peserta itu dilatih langsung di tempat kerja. Kemudian rotasi pekerjaan, yaitu para pegawai dilatih untuk mengerjakan beraneka macam tugas dengan prinsip partisipasi dan pengalihan kemampuan. Kemudian ini sistem magang. Ada 4 bentuk, yaitu yang pertama, seorang pegawai belajar dari pegawai lain yang dianggapnya lebih berpengalaman dan lebih mahir melaksanakan tugas. Kemudian yang kedua, coaching, yaitu melalui seseorang memimpin mengajarkan cara-cara kerja yang benar kepada bawahannya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu menjadikan seorang pegawai baru dengan sistem penjabatan yang lebih tinggi. Yang keempat, penugasan pegawai tertentu untuk duduk dalam berbagai panitia.